Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Sabtu 20 April 2024. Yang malam ini kita akan belajar, temanya adalah realita iman ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Dr. Retno Kristianti, SSI MPDK. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Iya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau sungguh baik bagi kami semua yang selalu menuntun kami ke arah yang benar ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan mengarahkan hati kami, dan biarlah Bapa Engkau melembutkan kami untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan yang setia beribadah, belajar kebenaran firman. Hari ini Bapa, di tengah-tengah kami telah ada Ibu Retno yang akan memaparkan pengajaran ini kepada kami. Biarlah Bapa Engkau memampukan dia untuk mengampu pengajaran ini kepada kami semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, yang sedang mengikuti pengajaran kami ini. Bapa Sorgawi, kami percaya bagi setiap kami Bapa, Engkau memberikan kami kecerdasan ya Bapa untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Beri kami kepekaan Tuhan, bantu kami melalui Allah Roh Kudus Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan Ibu Aling yang akan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan begitu juga untuk para operator di belakang layar. Seluruh perangkat yang kami pakai Tuhan. Juga kami memohon agar listrik dan wifi internet kami dapat berjalan dengan lancar. Sehingga program pengajaran hari ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada sesi pembelajaran, tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Retno. Shalom, selamat malam. Iya, mana Ibu kabarnya? Semoga luar biasa ya Bu, dan selalu sehat. Luar biasa, selalu dalam Tuhan Yesus selalu luar biasa. Amin. Iya, baik Ibu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu. Silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Aling. Selamat malam, shalom semua Bapak dan Ibu. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi karena kasih dan kemurahan Tuhan tentunya, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang terlebih lagi adalah kerinduan kita untuk belajar bersama, gitu ya. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk kita bisa belajar bersama, untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sini semua. Hari ini tema yang saya bawakan, saya izin untuk share screen. Sudah muncul ya? Ya, sudah Ibu. Baik, ya. Malam ini saya akan berbicara mengenai realita iman. Ya, kita mau belajar bareng di sini bagaimana iman kita di dalam Tuhan itu berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seringkali berhubungan dengan kenyataan hidup yang harus kita jalani. Ya, jadi banyak hal yang kita hadapi yang seringkali tidak kita duga. Gitu. Nah, pernahkah kita ada pada satu situasi, apakah kita merasa lelah di dalam kehidupan ini? Menjalani kehidupan, capek,
capek rasanya gitu. Sudah bukan menjadi satu semangat lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa apa yang kita jalani ini, saya sudah lelah gitu. Apakah karena kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan kita, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang kita dapatkan seperti itu, yang akhirnya membuat kita stres, depresi, begitu ya, kekecewaan, patah hati, beban-beban yang begitu berat, ya. Sampai pada akhirnya kita mengalami ini, frustasi, depresi, banyak yang akhirnya membuat kita nggak tahu mesti apa lagi. Sehingga pada akhirnya pertanyaan ini muncul, buat apa hidup? Tidak sedikit di antara orang-orang yang mengalami ini memilih untuk akhirnya mengakhiri hidupnya, ya. Tidak sedikit orang-orang yang akhirnya banyak meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit juga akhirnya mereka merasa kecewa kepada Tuhan. Tidak sedikit juga mereka merasa marah kepada Tuhan. Jadi situasi-situasi ini membuat kita memiliki jarak ya dengan Tuhan. Mungkin tidak hanya dengan Tuhan, bisa saja membuat jarak dengan manusia yang ada di sekitar kita, dengan sesama kita yang tadinya hubungannya baik menjadi tidak baik hanya karena kita merasa kecewa. Kita merasa tidak lagi eh, ditolong oleh orang itu, tidak lagi dibantu oleh orang itu, misalnya seperti itu ya. Jadi buat apa? Buat apa saya harus menjalani kehidupan ini kalau ini semua yang harus saya hadapi, gitu. Nah, ketika kita berbicara dalam kehidupan ini pastinya kita ada sebuah pilihan. Dan pilihan yang kita jalankan itu meminta kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam keputusan itu seringkali membuat apa yang harus kita jalani. Dalam persimpangan yang harus kita jalani ini, kita harus memilih. Dan pastinya di dalam perjalanan itulah yang akan menentukan tujuan hidup kita. Karena tadi pertanyaan tadi, buat apa sih kita hidup gitu kan? Buat apa kita ada dalam dunia ini gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah menjalani iman kita, menjalani orang Kristenan, kita sudah hal yang lazim, hal yang wajar, kita akan menjawab, ya memuliakan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita hidup, ya seperti itu ya. Itu lalu apa yang terjadi jika dalam perjalanan kita menghadapi pilihan seperti ini? Mungkin kita akan menghadapi sebuah kebahagiaan, sukacita, keindahan gitu ya, kedamaian gitu. Tapi ada kalanya ketika kita membuat sebuah keputusan dalam pilihan persimpangan jalan itu, pada akhirnya kita memilih kesuraman. Akhirnya kesuraman yang kita dapatkan. Lalu bagaimana? Gitu. Dan ini adalah fakta yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak akan pernah bisa lepas dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pilih, apa yang kita itu membuat kita menjadi satu kebingungan. Menjadi kebingungan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana ketika kita bicara tentang iman? Diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Banyak sekali kecenderungan-kecenderungan yang terjadi ketika kita bicara dengan iman, ketika kita bicara dengan kenyataan, muncullah pertanyaan. Apakah realitas iman Kristen dan kenyataan hidup itu bertentangan ataukah selaras? Nah, karena sering kita tahu bahwa apa yang terjadi, ini loh kenyataannya seperti ini. Ya kita jalanin tapi nyatanya tidak mengubah apapun. Ya kita jalani, kita percaya tapi nothing gitu. Lalu bagaimana? Apakah ketika kita bicara tentang iman kekristenan ini dan bicara tentang kenyataan hidup ini, maka kita akan menemukan pertanyaan ini, apakah dia bertentangan ataukah itu akan selaras? Lalu bagaimana realita iman yang sesungguhnya? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini untuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sebelum ke sana kita akan belajar dari beberapa tokoh. Ya, kita mau mengingat beberapa bagian di dalam Alkitab. Yang pertama, pasti Bapak dan Ibu tahu, ya. Kita tahu Abraham, ya. Kehidupan Abraham. Di dalam masa penantiannya itu, dia menanti 25 tahun janji Tuhan.
Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana situasi atau perasaannya gitu ya. Kalau secara manusia pasti, aduh benar nggak ya janji Tuhan gitu ya. Ada keraguan-raguan di dalamnya gitu ya. Dan ini juga ya seringkali kita hadapi. Ketika kita bilang, ya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada janji-janji Tuhan. Tapi di sisi lain ketika kita bicara tentang kenyataan tadi, sama seperti yang dialami oleh Abraham ini, ada keraguan-raguan. Tapi di dalam keraguan-raguan itu, apakah janji Allah ini benar-benar tergenapi di dalam kehidupannya? Dan kita tahu, karena keteguhan imannya dia itu, maka kita tahu dia mendapatkan gelar Bapa orang beriman. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapi itu. Ya. Kemudian kita bisa belajar lagi. Yusuf, ya Bapak Ibu tahu Yusuf ini, ya bagaimana perjalanan hidupnya. Ya. Ketika dia berumur 17 tahun, dia punya mimpi dan punya visi dari Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan tidak serta-merta itu langsung terjadi. Untuk mencapai misi itu atau visi yang Tuhan berikan itu, ternyata dia harus menanti selama 13 tahun. Wow. Dan ini bukan waktu yang sebentar ya. Kalau kita tadi juga seperti Abraham 25 tahun, 13 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Dia harus melewati berbagai macam lika-liku. Berbagai macam kehidupan yang harus dia jalani. Dibuang, dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, itu dia alami. Tapi memang pada akhirnya setelah 13 tahun kemudian, Tuhan nyatakan visi itu. Lalu, kita belajar lagi dari Daud. Daud diurapi ketika dia masih muda. Bahkan mungkin masih remaja ya. Masih remaja, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Namun ternyata dalam perjalanannya pun tidak serta-merta. Pada saat itu dia diurapi, pada saat itu juga dia menjadi seorang raja. Dia langsung harus menunggu beberapa tahun, bahkan belasan tahun untuk menanti haknya itu supaya dia diberikan. Pada saat itu umurnya kurang lebih 30 tahun. Ketika Saul turun tahta, pada saat itu baru dia bisa menggantikan. Perjalanan yang begitu panjang yang harus dia terima. Padahal kita tahu kalau seseorang sudah diurapi ya otomatis seharusnya gitu ya. Tetapi tidak. Seperti itu yang dialami oleh Daud. Dan dalam masa penantiannya itu dia diproses luar biasa. Peperangan demi peperangan yang dialami oleh Daud. Ya, peperangan dan di situ dia belajar tentang apa arti kepemimpinan. Dan mulai dari sekelompok kecil itu. Ya. Jadi Tuhan memproses dia luar biasa. Mulai persahabatannya, ketika dia dibenci juga, tapi dia bisa menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberikan haknya itu ya, di dalam kehidupan Daud. Kita bisa belajar lagi dari tokoh yang lain. Nah, tidak asing lagi ya dengan Ayub ya rasanya ya. Apa yang dialami oleh Ayub? Kesulitan terus-menerus yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudaranya, istrinya, teman-temannya, sahabat-sahabat semua buat dia, buat apa kamu tetap setia kepada Tuhan? Buat apa kamu terus mempertahankan imanmu terus? Membuat dia supaya goyah. Tetapi apa yang terjadi terus? Kalau kita lihat kehidupan Ayub ini kurang lebih sekitar 140 tahun ya kalau tidak salah. Memang tidak diceritakan di dalam Alkitab secara detail berapa lama Ayub mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Memang ada dituliskan di situ sekitar lebih dari seminggu teman-teman atau sahabat-sahabat Ayub ini menemani dia 7 hari 7 malam seperti itu ya. Itu yang tercatat. Tapi rasanya ada tercatat juga berbulan-bulan. Artinya dia mengalami penderitaan yang luar biasa dalam waktu yang begitu lama, gitu ya. Tapi di dalam kehidupannya dia tetap menunjukkan kesalehan dan kejujurannya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak pernah sedikit pun berbuat kejahatan di dalam masa penantian, di dalam masa penderitaan yang dia alami. Lalu
Ini kenyataan juga yang sering kita alami dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan ini, yang tadi masa penantian dan penderitaan yang tidak kunjung berhenti, yang begitu lama bagaimana kita melewatinya. Padahal secara iman kita tahu Allah loh yang memegang kendali, Allah loh kita bersandar kepada Allah. Tapi balik lagi, sampai kapan ya? Sampai kapan saya harus melewati ini? Terus ada keraguan-raguan di dalam di hidup. Nah, kemudian kita tahu pada akhirnya memang Ayub dipulihkan oleh Allah. Kemudian kita bisa belajar dari Elia. Pergumulannya, peperangannya, pertempurannya pada saat itu yang menunjukkan dia kemenangan di Gunung Karmel pada saat itu. Tetapi dia harus melarikan diri. Melarikan diri tujuannya supaya dia selamat. Sampai dia putus asa. Apa yang dia rasakan? Tuhan kalau boleh udah cabut aja nyawa saya. Gitu ya. Kalau bahasa kita kayak tadi ya, dalam keputusasaannya, di dalam kebingungannya ketika dia harus lari gitu, itu yang dia alami. Elia mengalami hal yang luar biasa yang sampai akhirnya dia meminta, Tuhan kalau Tuhan izinkan cabut saja nyawa saya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Sebaliknya, kita lihat pemeliharaan Tuhan di situ. Tapi kita lihat di sini ada satu keputusasaan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya seperti Elia ini yang Tuhan pakai. Kemudian Lazarus ini berhubungan dengan Marta. Dia salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, melayani dan percaya. Dia yakin, dia berdoa kepada Tuhan bahwa saudaranya tidak akan mati. Tetapi kenyataannya apa? Ternyata saudaranya mati. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan ketika saudara laki-lakinya meninggal, yang dirasakan oleh Marta adalah bukan tidak hanya doanya yang tidak dijawab, tapi dia merasakan kekecewaan di dalam dirinya. Tuhan, seandainya Tuhan datang lebih cepat, mungkin saudara saya tidak akan pergi, begitu ya. Ini juga kan kita alami ya dalam kehidupan kita. Seandainya Tuhan saat ini menolong, seandainya saat ini Tuhan turun tangan, pasti orang yang saya kasihi tidak akan pergi. Tapi nyatanya Tuhan melakukan mujizatnya. Lazarus dibangkitkan. Ya. Kadang-kadang kita dengan doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan, balik lagi tadi ya, secara iman, ya saya serahkan kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan mendengar doa-doa saya tahu Tuhan akan mengabulkan. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab, ada kekecewaan, sama seperti yang dialami oleh Marta pada saat ini. Nah, ketika kita mengalami hal itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus percaya 100% kembali? Ya, Marta memilih tetap percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, Tuhan bilang, tenanglah, saya akan menyelamatkan. Lalu, Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri, dia harus menanti selama 30 tahun. Dia memulai pelayanannya ketika dia berusia 30 tahun. Dan itu juga memang tidak lama. Ya, ini cerita ini pertama kali yang dia lakukan adalah dia melakukan mujizat. Mujizat air berubah menjadi air anggur. Ya. Tetapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah walaupun dia adalah Tuhan, walaupun dia adalah Allah di dalam dirinya, tetapi dia tetap menunjukkan ketaatannya. Dia tetap menantikan waktu yang diberikan kepada Tuhan. Dia tidak mendahului waktu Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat angka 4 dia bilang, dia berkata pada ibunya, saatku belum tiba. Nah, Tuhan Yesus sendiri tidak ingin mendahului waktu yang Bapa berikan kepadanya. Nah, dari situ Tuhan Yesus mengajarkan sabar, gitu ya. Tunggu waktunya, gitu. Nah, ini yang kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita maunya instan, gitu.
segala sesuatu yang kita hadapi itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masa-masa penantian, doa-doa yang tidak terjawab, kapan sih gitu ya? Kita selalu diperhadapkan pada waktu. Kapan waktunya? Padahal pengennya buru-buru, pengennya cepet-cepet terselesaikan. Ya semua ya manusia ingin semua masalahnya cepat selesai gitu. Tapi kita lihat di sini, apa yang Yesus teladanin buat kita semua, bahwa Dia mau supaya tunggu dulu, sabar dulu untuk kita tidak mendahului apa yang Tuhan sudah tetapkan. Lalu bagaimana apa yang menyebabkan tokoh-tokoh ini bisa bertahan di dalam masa penantian, bahkan dalam situasi yang mungkin tidak diinginkan gitu ya. Tidak diinginkan seperti tadi. Lalu kita bicara bagaimana Abraham menanti setelah sekian lama, bagaimana Yusuf dalam masa penantiannya, kemudian Marta di dalam kekecewaannya, Elia di dalam keputusasaannya, semua yang dialaminya itu. Bagaimana mereka bisa bertahan? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 tuliskan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Paulus di dalam menjalankan apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Paulus tahu apa yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Jiwa kita menggunakan segala hal untuk kita bisa menutupi kebenaran yang sesungguhnya semuanya itu karena pelanggaran dan dosa yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena dosa. Dan itulah musuh utama kita. Dan itu berusaha untuk memadamkan kita, untuk kita tidak lagi berpegang, kita tidak lagi. Sehingga di sini dituliskan, ada kata tulis keputusasaan. Tapi Paulus memang pada kondisi ini, dia tidak terjepit. Dia tidak habis akal. Dia tidak putus asa. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Itu sebabnya dia menuliskan dalam keadaan ditindas. Dan itu yang musuh itu, dalam dosa itu, ketika kita dalam kungkungan dosa itu yang membuat kita berada di dalam sebuah kegelapan yang akhirnya kita tidak melihat terang cahayanya. Kita tidak melihat bahwa Allah bekerja di dalamnya. Di sini Paulus melihat bahwa Roh Kudus itu masih berkuasa di dalam kehidupan manusia yang lemah. Terang ilahi itu menyinari karya Allah. Masih terjadi. Tapi tadi dosa-dosa tadi membuat kita merasa lemah, merasa kita tidak sanggup lagi, merasa kita terus berada dalam kehancuran, berasa dalam kebingungan, sehingga kita memutuskan untuk berhenti, menyerah. Apapun yang terjadi, Paulus mengajarkan di sini, mengingatkan bahwa hanya Tuhan, ya, di dalam Dia itu ada yang lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Dia adalah Allah. Jadi meskipun kita mungkin bingung dengan semua kesulitan yang harus kita hadapi, kita tidak akan putus asa karena Paulus merasa di sini kasih karunia itu cukup. Kasih karunia yang dia miliki itu melebihi apa yang dia alami di dalam dunia, dan kekuatan yang didapatkan itu memberikan kehidupannya menjadi sempurna di atas kelemahan yang dia punya. Lalu ketika kita bicara tentang iman, ya, artinya di sini kan berhubungan dengan iman itu sendiri. Kita semua tahu apa sih yang dimaksud dengan iman itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan berhubungan dengan iman. Paulus menyatakan bahwa kehidupan kita ini oleh karena iman, yaitu percaya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu adalah karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat Paulus mengatakan
bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dituliskan seperti itu. Iman percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan. Dia berfirman bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 29. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang bagaimana iman itu berhubungan dengan kekristenan kita. Bahwa iman itu penting bagi orang Kristen. Nah, tanpa iman, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Jadi, hidup karena percaya. Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita belajar sedikit, flashback sedikit sebentar. Apa sebenarnya yang mau diajarkan di dalam firman Tuhan ketika berbicara tentang iman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama, ketika kita bicara iman dalam perjanjian lama, itu adalah bicara tentang kesetiaan. Ketika kita bicara kesetiaan, kesetiaan kepada siapa? Pada saat itu kita bicara tentang pelayan, seorang hamba yang setia kepada tuannya. Kita tahu kalau budak-budak itu, kalau misalnya mereka tidak punya hak atas kehidupannya, tetap dia harus setia. Nah, di dalam perjanjian lama, iman itu dinyatakan dalam kesetiaan. Ada istilah yang dimunculkan yaitu min, batah, dan juga kasah. Jadi saya ingin kita memahami apa yang dipahami di dalam perjanjian lama ini. Yang pertama, ketika kita bicara tambah, batah itu berarti bahwa yakin akan ketulusan hati. Bahwa iman itu adalah bukti kepercayaannya kepada Allah. Bahwa iman itu dinyatakan dengan apa yang keluar dari dalam hatinya. Jadi ketika kita bicara tentang batah ini, kita bicara tentang bahwa ini keluar. Bukti kepercayaan kita kepada Allah muncul dari dalam hati kita. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah keteguhan di dalam hati kita, ada sebuah kepercayaan di dalam hati kita yang menyatakan bahwa kita mau bersandar. Kita yakin kita akan bersandar bahwa kita mempercayai pada sesuatu. Nah, itu kita bicara tentang batah. Ya, bicara tentang sesuatu yakin seperti di dalam Mazmur 25 ayat yang kedua. Kalau kita membaca, Allahku kepadamu aku percaya, dan janganlah kiranya aku mendapat malu. Kita bisa lihat juga di dalam Mazmur pasal 13. Saya coba kita untuk membaca sebentar. Di dalam Mazmur sebentar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kemudian pasal 26. Pasal 26 masih di Mazmur. Pasal 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Di sini dituliskan jelas bahwa aku percaya dengan ketulusanku. Aku percaya dengan tidak ada keraguan-raguan di dalam diriku. Lalu Mazmur 84 ayat yang ke-13. Mazmur 84, kita lihat sebentar. Kita baca mulai dari ayat yang pertama saja. Di sini untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan dari awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Ya Allah, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Luar biasa, ada puji-pujian di dalamnya yang menyatakan ada sebuah pengakuan dari ketulusan hati, ya, menyatakan bukti kepercayaannya kepada Allah. Dikatakan berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Kemudian kita bicara tentang kasa, berarti artinya mencari perlindungan. Di sini dikatakan pernyataan seseorang yang membutuhkan pertolongan dan juga bergantung pada perlindungan Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang iman di dalam perjanjian lama ini, kita lihat di dalam Mazmur pasal 57 ayat 2. Mari kita lihat kembali Mazmur 57 ayat yang kedua. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Membutuhkan sebuah perlindungan dari Allah. Kemudian kita lihat lagi contoh lain yang bisa kita lihat. Mazmur pasal 2. Kita banyak belajar dari firman Tuhan, ya. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa, sebab mudah sekali murkanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka. Berbahagialah semua orang yang percaya dan berlindung kepadanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Luar biasa firman Tuhan yang berbicara tentang perlindungan. Kemudian pasal 31 ayat yang kedua. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ketika kita berbicara iman di dalam perjanjian lama ini, kita mencari sebuah perlindungan, kita memberikan bukti melalui hati kita dengan ketulusan kita bahwa kita memang memerlukan Allah kita. Jadi ketika kita bicara di dalam perjanjian lama, semua berbicara tentang kesetiaan bahwa kami memerlukan Allah, kami merindukan Allah. Berbeda dengan iman yang berada di dalam perjanjian baru. Ketika kita bicara tentang perjanjian baru, ada 2 kata yang diartikan dalam kata benda, pistis dan juga mistis. Kita akan bicara satu bagian. Pistis kita bicara tentang iman. Artinya keyakinan akan sebuah kebenaran, akan eksistensi Allah, bahwa Dia adalah pencipta, penguasa, dan pemberi keselamatan. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ya. Lalu artinya adalah sama seperti sebuah sasaran. Apa sasarannya? Yaitu keselamatan. Jadi iman di dalam perjanjian baru sudah
mulai berbeda. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa manusia ini membutuhkan keselamatan. Jadi orientasi yang dibuat itu adalah bicara tentang keselamatan. Bagaimana Allah memberikan sasaran ini kepada orang-orang yang mau menerima. Ya, ini yang menjadi standar dalam iman dalam perjanjian baru ketika bicara tentang keselamatan. Lalu di dalam bentuk kata kerja kita temukan kata pisteo atau percaya. Dan hal ini menerima hal yang benar. Nah, ketika kita bicara tentang hal yang benar, maka kita ingat cerita ini, ya. Seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada satu bukti, satu kebenaran yang dialami oleh perwira ini. Kemudian yang dialami ketika anaknya dibangkitkan dari kematian. Yairus, ya kita lihat di sini. Kekaguman yang dibuat oleh orang-orang ini. Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Ada satu sukacita yang besar ketika Tuhan melakukan mujizatnya. Percayalah pada apa yang dikatakan sekarang dan menerima hal yang benar. Hal yang benarnya apa? Bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat ini. Ya, ketika dia melihat putrinya semakin membaik dari Yairus ini, ya, kemudian dia menanyai orang buta yang mengikutnya, dia bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Penegasan di situ dengan kata kerja, percayakah kamu bahwa aku Allah di sini, ya, Yesus di sini bisa melakukannya? Nah, contoh-contoh ini membuktikan bahwa iman itu melibatkan rasa percaya pada sesuatu hal yang benar. Bukan sesuatu hal yang salah. Iman percaya pada sesuatu hal yang benar. Oleh sebabnya, jadi kita lihat bahwa dalam surat Ibrani dikatakan iman dalam pengertian mengakui kebenaran-kebenaran yang diperlukan untuk penyelamatan itu. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 nanti ya. Jadi, ketika kita bicara pisteo, percaya pada sebuah objek. Lalu objeknya siapa? Ya Kristus sendiri. Kenapa harus percaya pada sebuah objek? Pada Kristus. Karena Kristus itu satu-satunya nama yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Jadi, di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita lihat ya. Beberapa orang yang telah menerimanya, mereka itu percaya kepadanya. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, eusto onoma. Percaya, hanya percaya saja kepada namanya, maka dia akan beroleh keselamatan. Dan keselamatan itu ada di mana? Di dalam Kristus. Itu sebabnya mereka percaya pada sebuah objek. Objeknya, yaitu Kristus sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seolah-olah memang ada perbedaan, tetapi semua menyatakan bahwa percaya, kepercayaan kepada Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru secara kepada Kristus. Eusto onom. Nah, dikatakan di sini dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Dan setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Dan setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencarinya. Nah, ini firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Kalau tadi kita lihat kan, yakin pada sesuatu hal yang benar. Nah, ini yang dinyatakan kebenarannya tentang iman itu sendiri. Orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di awal, kita sudah jelaskan bahwa iman itu adalah karunia dari Allah. Jadi sebetulnya pada dasarnya semua orang seharusnya memiliki iman itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, balik lagi ya, realita. Tidak seperti itu. Setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberikan upah. Yang sungguh-sungguh upahnya apa? Hidup bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, lalu apa hubungannya? Apa hubungan antara realitas iman dan kenyataan hidup yang tadi seolah-olah bertentangan?
ya seolah-olah bertentangan di dalam kehidupan keimanan kita. Kalau kita bicara tentang realitas iman Kristen, setelah kita memahami apa arti iman yang sesungguhnya, maka kita akan melihat di sini bagaimana iman kekristenan itu memiliki sebuah keyakinan. Keyakinan akan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, penebusan dosa, lalu Yesus Kristus dan kehidupan abadi setelah kematian bagi mereka yang percaya tentunya. Nah, hal ini juga mencakup ajaran moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kasih, pengampunan, dan juga keadilan. Ini adalah realitas iman yang sesungguhnya. Ada satu keyakinan, inilah Tuhan. Gitu. Lalu bagaimana dengan kenyataan hidup? Ketika kita bicara tentang kenyataan hidup itu adalah pengalaman aktual kita sehari-hari. Penuh dengan tantangan, kebahagiaan, penderitaan, keberhasilan, dan ini melibatkan interaksi dengan orang lain, memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, dan juga mencari makna dalam kehidupan apa sesungguhnya yang mau Tuhan buat. Ada apa dengan kehidupan kita? Kalau dalam misalnya biasanya segala sesuatu itu ada hikmahnya katanya gitu ya. Ada hikmahnya loh gitu. Ternyata Tuhan buat ini loh yang mau Tuhan ajarkan. Nah itu bicara tentang kenyataan hidup. Ya, mencari makna sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman inilah. Nah, lalu bagaimana ketika kita mensinkronkan antara realitas iman kekristenan kita dengan kenyataan hidup yang ini tadi, pengalaman ini tadi, yang seharusnya kita memiliki keyakinan bahwa ini loh ada Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, dan kita tuh sudah diperlengkapi dengan ajaran-ajaran moralnya, dengan etika-etikanya, kasih, pengampunan, keadilan sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana ketika kita harus menghadapi kenyataan yang sesungguhnya? Bagaimana solusinya di dalam dunia yang nyata? Ketika kita bicara yang pertama, solusinya adalah berdamai dengan kenyataan hidup. Wah, bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Ketika kita bicara, apalagi mungkin kita ada satu situasi yang diperhadapkan udah di ujung tanduk, udah mentok, udah gak tahu gimana lagi. Tapi kita harus berdamai dengan itu. Bagaimana caranya bisa sampai harus berdamai dengan itu? Yang perlu kita ingat, mengapa kita sulit berdamai dengan hidup kita? Ternyata di dalam kehidupan kita masih ada dosa. Dosa ini yang membuat kita ragu-ragu. Dosa ini yang membuat kita tidak yakin. Dosa ini yang membuat kita, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa bisa ini terjadi? Karena kita tahu ya dalam Roma 3 pasal 23, kita manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga itu membuat kita sulit. Masalah-masalah kita jauh lebih besar dibandingkan dengan Allah kita. Kesulitan-kesulitan kita jauh lebih besar, sehingga kita sulit untuk bisa berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri untuk bisa menghadapi, ini loh kenyataan yang harus diterima. Ini loh kenyataan yang harus dihadapi. Jadi, langkah pertama, bagaimana kita harus berdamai dengan kenyataan hidup, yaitu dalam 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9, dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syarat yang paling utama hanya satu, berani untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyebutkan semua dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa. Dengan kita mengakui itu dan kita mau menyerahkan semuanya, dan Tuhan akan menyucikan, maka kita bisa berdamai. Wah, rasanya tuh pasti ada damai sejahtera yang luar biasa. Ya, ketika kita terlepas
Dosa ini kan menjadi beban, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat itu di pelajaran saya sebelumnya. Ketika kita bicara tentang dosa yang membelenggu kita, nah pada akhirnya bisa dilepaskan. Jadi solusi yang pertama untuk menghadapi dunia nyata, kita harus berdamai dengan kenyataan hidup ini. Bahwa kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita akui itu di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa terlepas dari dampak-dampak dosa yang kita miliki. Lalu yang kedua, hubungan kita dengan Allah. Mari kita koreksi hubungan kita dengan Allah selama ini bagaimana. Apakah kita sudah memiliki waktu bersama dengan Tuhan? Me time. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Di dalam Yeremia 29, mari kita baca. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan rindu untuk kita berseru kepadanya. Tuhan rindu untuk kita menyatakan isi hati kita. Kalau kita kemarin belajar beberapa waktu lalu ketika menghadapi Paskah, ya, Tuhan pun di dalam keadaannya, di dalam pergumulannya ketika menuju salib itu, yang Yesus lakukan pun sama. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia kepada Allah, dia berseru. Dan ini juga yang mau diajarkan kepada kita semua. Berserulah kepada Tuhan, datang, berdoa kepadanya, sampaikan kepadanya. Lalu, yang kedua, carilah apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Belajar merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tulis dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kebenaran itu kita yakini bahwa apa yang kita percayai, apa yang Tuhan berikan membuat kita berhasil. Kenapa? Karena kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu, ketika kita sudah berhubungan dengan Tuhan, kita juga punya relasi, kita punya komunitas, kita masuk dalam sebuah persekutuan. Ibrani pasal yang ke-10, kita lihat. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Masuk di dalam komunitas, masuk di dalam persekutuan. Ya. Kemudian ketika kita memiliki me time, waktu bersama Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 143, kita kembali melihat. Ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mencari kehendak Tuhan dari hari ke hari. Terus menerus apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tadi kan kita bicara mencari makna ya. Kenyataan hidup itu mencari makna. Carilah Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu kita bisa menemukan makna. Lalu yang ketiga, pengampunan dan persaudaraan. Ada kebencian kadang-kadang yang terjadi ya, tidak hanya kepada Allah, mungkin kepada orang-orang sekeliling kita, kepada sesama kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lalu Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang
dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah yang Allah mau ketika kita menghadapi kenyataan hidup ini. Ketika kita sudah diampuni, maka kita pun memberikan pengampunan pada orang lain yang mungkin sudah mengecewakan kita. Mungkin yang sudah membuat kita tidak lagi bisa percaya kepada orang lain. Kita merasa dihianati, kita merasa sendiri. Ya. Kita mau memberikan pengampunan itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah persaudaraan. Dalam persaudaraan yang kuat itu, ya, adalah hal yang baik yang mau Tuhan buat. Jadi ada pengampunan dan ada persaudaraan yang kita jalin. Sehingga kerukunan yang terbentuk itu kita saling menguatkan, iman kita dibangun. Ya. Nah, hal yang keempat adalah, solusi yang keempat adalah harapan dan keteguhan di dalam kesulitan. Kita bicara tentang pengharapan. Hope. Apakah pengharapan itu? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sih sauh? Sauh itu adalah lambang keteguhan, sama seperti iman tadi ya. Iman dan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat. Lalu kepada siapa pengharapan kita? Jawabannya hanya satu, hanya kepada Tuhan saja. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Yang pertama, bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahwa Tuhan akan membuat kita kembali tersenyum. Lalu Tuhan akan menghentikan badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada masalah-masalah itu semua lewat. Kita akan mendapatkan damai. Kita menemukan damai sejahtera. Kita menemukan bahwa kita sudah diampuni. Dan kita aman bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita dicintai. Nah, ini yang pesan yang mau Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan kita semua. Ini loh, kenapa kita harus berharap dan beriman kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi realita tadi, menghadapi kenyataan hidup tadi yang seolah-olah tadi bertentangan dengan iman. Ini loh yang mau Tuhan berikan. Ini adalah kenyataannya, ini adalah kebenarannya. Gitu ya. Jadi, ketika kita bicara tentang iman dan juga pengharapan, maka ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita mau menjawab ini tadi, ketika kita mau menjawab ini, iman dan juga kenyataan, apakah dia bertentangan atau tidak, ataukah itu selaras atau tidak, maka kita bisa menjawab dari sini. Ya, bahwa iman itu selalu berkaitan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Pengharapan tidak berdiri sendiri, berkaitan. Iman membuat orang memiliki pengharapan. Iman akan menempatkan manusia dan untuk memiliki kepercayaan kepada Allahnya, sehingga ia dapat menaruh pengharapan itu kepada Allahnya. Dan pengharapan itu adalah sikap orang percaya mengenal. Nah, lalu ini untuk menjawab, ada perangkat kepribadian yang terlibat dalam iman itu sendiri. Yang pertama adalah unsur intelek, yang kedua adalah kemauan, dan yang ketiga itu adalah emosi. Yang pertama kita akan bicara tentang intelek. Ini adalah pengenalan atau pengertian akan kebenaran wahyu Allah yang mengatakan keselamatan dalam Kristus. Jadi meliputi percaya, pengajarannya tentang dosa, ketergantungan mutlak kepada dirinya, kepada Allah sebagai juru selamat. Jadi kita bicara tentang iman itu sebagai epiginosko, pengetahuan atas segala pengetahuan. Jadi pengenalan dan pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita yakin inilah kita bisa menjalankan kehidupan kita. Lalu yang kedua, ada unsur kemauan di dalamnya. Ada kemauan di dalam diri kita sendiri, kemauan sendiri, yaitu penyerahan diri berdosa tanpa syarat kepada kuasa Yesus. Penyerahan kita supaya tidak lagi berdosa, penebusan, dan penerimaan akan kehadiran dalam hidup orang percaya. Di sini kita suatu tindakan yang sukarela, penyerahan diri kita supaya kita tidak lagi berdosa. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur emosi. Unsur kesukaan atau kesadaran akan kuasa Allah dan perasaan yang dalam tentang anugerahnya yang memenuhi kebutuhan kita. Dimulai dari pertobatan tadi, ada rasa kebutuhan akan anugerah Allah. Jadi kalau kita bicara lagi, bicara tentang realita iman di dalam kenyataan hidup, unsur ketiga ini pasti akan ada. Ketika kita bicara tentang iman, ada intelek,
berdasarkan pengetahuan, ada kemauan, ada juga emosi. Itu sebabnya kita seringkali seolah-olah ya hampir-hampir mirip ketika kita menjalani jalan itu. Jadi dalam pembelajaran yang bisa saya sampaikan di sini kesimpulannya adalah bahwa iman itu merupakan karunia Allah yang membuat orang percaya memiliki sebuah pengharapan. Dan hubungan antara iman dan kenyataan hidup itu dilandasi oleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjalani kehidupan tanpa iman dan pengharapan itu akan menjadi rapuh. Lalu jadikan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Dan iman yang dijalani bukan hanya sekedar teori, namun dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau kasih bahwa beriman kepada Kristus jangan hanya kata-kata, tetapi katakanlah melalui tindakan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga iman yang benar menghasilkan buah kehidupan. Bukan iman yang hanya bersifat teori, namun tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, Allah memakai kita untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan teladan. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti kita bisa sharing bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno, luar biasa ya Ibu. Kita belajar tentang realita iman ya Bu malam ini. Dan sebentar sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Sebentar. Baik, dimulai setelah kelas ini, masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu. Nah, kelas lanjutan ini kita akan belajar tentang temanya adalah Tamariska. Dan yang dimulainya kelas ini nanti, setelah kelas ini itu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Dr. Ferry Hermawan Winoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Minggu, ya di tanggal 21 April 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk tema ibadah kita kali ini adalah iman progresif, keselamatan tidak. Dan yang menjadi narasumbernya untuk ibadah kita adalah Pak Pastor Junior Ginting SEME, dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian yang menjadi singernya adalah Ibu Murni dan Yanti Versen dari Jerman. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, itu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan satu kali dalam seminggu setiap hari Jumat, dan juga ibadah online Sema Adonai, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel lain kecuali di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain ya Bapak Ibu, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai melewati channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan juga menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand ya Bapak Ibu terlebih dahulu, sehingga nanti mute-nya akan dibuka oleh operator kami. Baik ya Ibu Retno, kita belajar tentang realita iman ini. Nah, luar biasa ya Ibu, karena gimana iman itu kan adalah disebutkan tadi bahwa
adalah kasih karunia ya Ibu. Itu adalah pemberian ya, iman itu dari Tuhan. Dan iman itu sudah bisa dipastikan dia itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Ya, benar seperti itu Ibu. Makanya tokoh-tokoh di zaman dahulu itu bisa kuat ya Ibu menghadapi masalah-masalah dalam hidup mereka itu salah satu dikarenakan iman mereka yang teguh ya Ibu ya. Kayak mereka berarti pengenalan mereka akan Allah itu apa namanya dalam ya Bu. Mereka mengenal Allah yang mereka sembah, mereka percaya itu dengan benar gitu secara dalam. Jadi mereka juga ketika menghadapi apa namanya cobaan mereka bisa kuat ya. Nah di zaman versi perjanjian sekarang di zaman perjanjian baru di kehidupan perjanjian baru ini di sini dikatakan bahwa iman itu adalah kasih karunia ya Ibu dari Tuhan dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di sini Ibu saya menangkap bahwa ketika iman agar kita bisa mempunyai iman itu dari yang pertama tadi ya Ibu katakan di sini yaitu bahwa unsur intelek ya Ibu di sini ya dibilang unsur intelek berarti pengenalan pengertian akan kebenaran wahyu Tuhan. Nah ini untuk mendapat pengertian secara intelek ini kan pasti ada hal-hal trik-trik yang harus kita pelajari. Nah ini bagaimana Ibu caranya gitu ya bagaimana? Nah Ibu silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Aling untuk pertanyaannya. Trik-trik ya, trik-trik untuk mengenal Tuhan itu bagaimana ya, gitu ya. Ini secara intelektual ini ya. Nah ini Ya. masih banyak yang nggak paham nih Bu. Karena iman menurut saya iman itu kan timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau dilihat dari kisah perjanjian lama, orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab itu bisa begitu berimannya ya Ibu, karena mereka kan Ibu tadi bilang bahwa di dalam perjanjian lama mereka dalam hati ya Ibu ya mereka percaya dengan ini. Nah kalau di zaman perjanjian baru itu kan karena iman itu karena kasih karunia bisa kita beriman karena kasih karunia ya Ibu. Nah ini tadi Ibu ada mengajarkan bahwa iman itu kan bisa timbul, maksudnya bentar saya buka ya Bu. Nah ini kan dibilang perangkat kepribadian pribadi dalam iman yaitu unsur intelek, unsur pengenalan akan pengertian dan kebenaran wahyu Allah yang mengatakan selamatan dalam Kristus. Nah ini untuk hal ini nih unsur intelek ini bagaimana Ibu untuk umat-umat Tuhan ini bisa mempunyai unsur intelek ini? Ya, gimana Ibu Retno silakan. Baik. Jadi memang sebetulnya kita sadari bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita ini kita berbicara tentang akal. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain ya. Kita harus sadari Tuhan memberikan kita akal, hikmat, gitu ya, kecerdasan, gitu ya. Nah itu yang membedakan. Nah pengetahuan itu didasarkan pada pemahaman kita. Itu sebabnya kalau kita seringkali yang terjadi kan logika kita kan yang berjalan kan, sehingga akhirnya kita melihat, makanya tadi saya menuliskan di situ antara iman dan kenyataan hidup, karena yang terjadi adalah logika kita yang berjalan gitu. Ini loh realnya, ini loh yang kita jalanin gitu kan. Nah itu sebabnya pengetahuan kita, ketika kita bicara tentang akal kita, bicara tentang logika kita harus betul dulu. Itu sebabnya dalam Roma, kalau kita ingat di dalam Roma pasal yang ke-12 ya, kalau nggak salah Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini ayat yang ini ya, ayat yang sudah biasa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita berbicara tentang pembaharuan budi, sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu bicara tentang mind gitu ya. Kalau Indonesia kan kalau bicara budi kan arah budi pekerti gitu ya sebenarnya. Jadi memang ada penerjemahan yang agak berbeda gitu. Tetapi kalau kita mau tahu bahasa aslinya adalah bicara tentang pemahaman. Jadi artinya
cara pandang kita dulu nih yang dibetulin. Gitu. Jadi ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kayak misalnya kita masuk teologi gitu ya, masuk sekolah ini pengalaman ya, masuk sekolah teologi itu kan biasanya kita udah belajar sekolah minggu firman Tuhan gitu, jadi seolah-olah kita aku mah udah tahu lah gitu kayak gitu. Saya udah ngerti lah apa yang mau diajarin gitu kan kayak gitu. Nah, tapi ketika kita mau belajar ini, kita berusaha untuk anggap aja kita nggak tahu apa-apa nih gitu. Kita mau belajar untuk seperti Allah kan mengosongkan misalnya seolah gitu ya, mengosongkan bahwa kita mau belajar sesuatu yang baru. Kebenarannya apa sih ini gitu. Dan kebenaran yang akan kita pelajari ini kan kebenaran yang bukan didasarkan pada pemikiran manusia gitu. Jadi kita mau belajar dari mengubah cara pandang kita dulu. Bagaimana kita mengubah pandangan kita dari sudut pandang Allah gitu. Nah, jadi ketika kita mau belajar, ketika kita bicara tentang unsur intelek ini untuk pengenalan dan pengertian akan kebenaran tentang Allah kita mau terbuka dulu nih. Kita mau terbuka nggak dengan kebenaran itu dulu? Ketika kita sudah mau terbuka, baru kita akan mulai, Tuhan kan memberikan Roh Kudus ya kepada kita, yang akhirnya kita bisa memahami. Nah, itulah kenapa kita meminta hikmat ya kepada Tuhan kan. Tadi kan juga dikatakan tadi ya, kita minta hikmat kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita minta hikmat. Nah, itu tadi pengetahuan tadi, kita mau terbuka supaya sudut pandang kita itu diubahkan gitu. Jadi pemahaman kita seperti tadi yang Roma tadi bilang, berubahlah oleh pembaharuan. Jadi ketika kita mau memahami orang lain kan biasanya gitu ya, kita bicara dari sudut pandang dulu. Bagaimana memahami orang lain. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Balik. Nah, iya, karena berarti Ibu kita harus mau rendah hati ya, mau membuka hati kita ketika kita menerima pengajaran firman itu ya. Dan karena kalau tidak begitu maka nggak akan menghasilkan iman yang bertumbuh, benar tidak Ibu? Iman yang Betul, benar ya. gitu. Iya, kan makanya tadi kan dibilang apa yang baik dan berkenan, padahal akhirnya memikirkan dari sudut pandang kita sendiri, ini loh yang benar menurut saya kayak gitu jadinya. Gitu kan. Nah, Kadang-kadang itu iya. akhirnya terjebak dengan itu. Gitu. Ya. Nah, dan ini juga harus kita usahakan ya Bu ya. Maksudnya dari diri kita sendiri harus ada effort ya Bu untuk kita mau mengenal ya Bu kebenaran firman, kita belajar seperti itu, harus seperti itu ya Bu. Makanya tidak cukup hanya kita mendengarnya dalam ibadah seminggu sekali, nggak bisa ya Ibu, kita harus gali Tidak ya. bisa, betul. Ya harus terus, makanya tadi firman Tuhan ingatkan siang dan malam. Jadi memang merenungkan firman Tuhan itu tadi juga tidak hanya merenungkan kan, tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita juga mau melakukan itu. Gitu. Sama seperti tadi, kita tahu teorinya banyak, tapi kita tidak melakukan ya juga sia-sia gitu jadinya. Jadi dari pertama, berarti dari tadi disebutkan bahwa iman adalah kasih karunia, tapi harus ada effort juga ya Bu dari kita berarti ya Bu ya, untuk mencapai iman itu bertumbuh ya. Iman itu kan memang harus bertumbuh ya Ibu Retno. Harus bertumbuh. Bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat. Nah, karena dari pertumbuhan iman itulah makanya kita jadi masuk ke dalam unsur kemauan. Pasti ya ke sana. Kedua ya Bu. Langkah yang selanjutnya karena kita akhirnya kita mengenal, kalau iman kita bertumbuh kan kita pasti mengenal Allah, mengenal pengajaran firman-Nya ya Ibu dengan benar, dan juga kita mulai mengerti kehendak Tuhan ya, pasti seperti itu ya. Dan itu akan masuk ke yang kedua ya Bu, unsur kemauan. Nah, dari karena pengetahuan akan pengenalan Allah itu dan kebenaran firman-Nya itulah maka kita akan bisa melakukan penyerahan diri ya Ibu. Seperti ya, penyerahan diri, mengakui dosa kepada Tuhan Yesus dan menerima kehadiran hidupnya, maksudnya mulai mau dipimpin ya oleh Roh-Nya ya, luar biasa. Nah, sampai pada akhirnya ya, sampai pada akhirnya unsur yang ketiga itu kan emosi. Kita nggak bisa lupakan emosi tentang kesadaran kita bahwa keberadaan Allah, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Sampai pada titik itu. Jadi ketika kita iman kita bertumbuh, kita mengenal Tuhan, lalu kita ada unsur kemauan untuk berubah ya Ibu, berarti berubah ya diri kita, pasti akan diiringi dengan unsur emosi, yaitu kita semakin mengasihi Tuhan ya. Kita benar-benar menyadari kita lemah, kita butuh Dia sungguh-sungguh ya Ibu, seperti itu ya. Betul. Dan itu untuk sampai pada tahap seperti itu Ibu,
selain kita belajar ya Ibu, benar seperti tadi katakan bahwa selain kita beriman, kita juga harus melakukan ya Bu ya. Maksudnya apa yang sudah kita tahu itu harus kita praktekkan seperti itu ya Ibu, di dalam kehidupan kita ya seperti itu ya. Kita pending dulu sebentar ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Mark Nosnifeld dari streamingnya. Dia berkata, apakah Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 itu adalah kunci sukses Raja Daud karena perintah perkataan dan merenungkan Taurat tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 tentang kunci kesuksesan? Terima kasih sebelumnya. Silakan Ibu untuk menjawabnya. Ya, silakan Ibu Retno. Ya, baik. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, keyakinan kita akan kebenaran itu yang membuat kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan adalah pasti yang terbaik, gitu kan. Nah, maka tadi dibilang menjadi kunci keberhasilan. Pasti karena tadi yang sudah saya sampaikan juga kan tadi apapun yang kita mintakan kepada Tuhan akan dibuatnya berhasil. Itu janji Tuhan. Ya, nah tapi pasti akan terbentur lagi dengan apakah kita percaya sampai pada titik percaya itu gitu. Kalau bila kita tidak percaya akan keraguan-raguan ya sudah tidak akan terjadi gitu. Jadi yang membuat itu tidak terjadi adalah karena kita tidak percaya 100% kepada Tuhan kita gitu. Jadi karena keraguan-raguan kita, ketidakyakinan kita sehingga akhirnya seolah-olah gitu kan tidak berhasil gitu. Wah, gagal nih. Padahal sebenarnya rencana Tuhan itu tidak ada rencana Tuhan yang tidak berhasil. Semuanya berhasil. Nah, kita melihat dari sudut pandang manusia tidak berhasil itu karena kita melihat dari sudut pandang kita, gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kecintaan kita kepada Taurat Tuhan dan kita mau merenungkan itu siang dan malam, setidaknya kita akan tahu apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan kita, gitu. Jadi kehendak Tuhan itu seperti apa? Dan kita sudah tahu ya, apa yang Tuhan rancangkan itu adalah damai sejahtera, kebaikan dalam kehidupan kita. Dan pasti itu yang akan Tuhan berikan. Itu sebabnya pasti, sekali lagi, dalam Tuhan itu tidak ada yang gagal. Ya, rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Jadi semuanya itu berhasil. Seperti itu, kurang lebih, Ibu. Iya, jadi dia mau komparisasi antara Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dengan Yosua 1 ayat 8 itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, di sini ada intelektual yang keluar dari hidup anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dia akan bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi menurut saya Pak Mark jangan bingung ya. Semua ayat di dalam Alkitab itu adalah satu panduan di dalam kehidupan kita bagaimana kita mengatur langkah kehidupan kita agar realita iman kita itu benar-benar kita bisa tahu bagaimana kita membentuk realita iman kita itu. Kita beriman semacam apa gitu. Sebenarnya ayat Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu juga betul ya Bu ya. Itu tentang juga bagaimana kamu mengimani Tuhan, makanya kamu ada tinggal di dalam Tuhan. Sehingga air kehidupan itu firman Tuhan yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu akan temeterai di dalam kehidupan kita. Nah, menurut Ibu Retno bisa ditambahin lagi karena itu yang ditanyakan sama Bapak ini. Jadi komparasi dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dengan Yosua 1 sampai 8. Baik, kalau misalnya kita lihat baca bersama di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ini, saya akan coba dengan versi yang lebih mudah dipahami ya. Dituliskan di sini adalah bahwa ingatlah selalu yang tertulis di dalam buku Taurat itu. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajari siang dan malam. Maka engkau pasti menaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya.
Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Nah, di sini jelas sekali ya. Jadi memperkatakan atau renungkan itu artinya kita mengingat semua apa yang dituliskan Betul. di dalam firman Tuhan itu, dan tidak berhenti sampai di situ. Maka ditulis tadi kan, bertindak hati-hati artinya kita mau menaati firman itu. Maka pasti engkau menaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dan kita tulis lagi ya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan jika engkau melakukannya, maka engkau akan bijaksana. Artinya kita diberikan hikmat kan. Bijaksana itu hikmat ya, hikmat dan berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Nah, sama di dalam Mazmur tadi, di dalam Mazmur pasal yang kedua tadi, juga ketika kita belajar atau rindu dengan firman Tuhan itu, kita lihat ya. Ya. Mau saya bacakan, Bu? Boleh. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Baik, terima kasih Bu. Jadi di dalam Mazmur pasal yang kedua ini, itu adalah hasil yang akan kita dapatkan selain keberhasilan tadi ya. Di dalam Yosua tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita melakukannya, kita menaatinya. Di dalam Mazmur ini dituliskan lagi seperti pohon yang ditanam. Artinya apa? Kita menjadi kuat. Kan tadi kan makanya tadi iman itu berakar gitu kan, berakar, bertumbuh. Kita akan menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kemudian di sini seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Dan daunnya tidak akan pernah layu, dan semua yang dikerjakannya itu berarti artinya kalau pohon ini bagus, ya kan, pohon ini kuat, dia pasti akan menghasilkan yang baik. Nah, sama seperti yang kita lakukan ketika kita mengikuti firman Tuhan itu, dengan tadi ya Yosua tadi kan, ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita menaatinya, kita melakukannya, maka kita akan menjadi kuat. Apapun yang kita hadapi, tantangan tadi kan ada tantangan, penderitaan atau apapun itu, kita menjadi kuat, maka hasil dan buah yang kita dapatkan adalah keberhasilan. Seperti itu, Bu, yang saya bisa tambahkan. Semoga bisa menolong lebih memahami. Ya, bagaimana Ibu Heni? Monitor Ibu. Ya, mungkin sudah menjawab ya Ibu. Jadi betul sekali yang Ibu bilang kesimpulan terakhir ini bahwa ya, sudah ditangkap katanya. Terima kasih Ibu Retno. Sama-sama. Ya. Berarti ini ya Ibu Retno, hubungan antara iman dan kenyataan hidup dilandasi oleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita akan kuat ya Ibu ya. Iman kita akan bertumbuh karena kita melakukan, dan kita akan kuat menghadapi kenyataan hidup. Benar seperti Ibu itu ya Bu. Dan kita punya pengharapan di dalamnya. Karena kita tahu kebenaran itu ya Ibu. Seperti itu ya. Wow. Nah, Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk bisa mempunyai iman yang seperti ini ya. Inilah iman yang Tuhan kita kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita kuat ya dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Dan kita punya pengharapan pada akhirnya ya. Karena kita mempunyai iman yang seperti ini. Ya, luar biasa ya, Ibu Retno, pelajaran malam ini. Dan Ibu Heni, apakah ada mau menambahkan untuk pelajaran malam ini, atau Ibu mau bertanya? Silakan Ibu. Iya, saya rasa nggak ada pertanyaan, cukup dipahami. Ibu Retno mengajarnya secara perlahan-lahan ya, mudah kita tangkap. Ya, cuman mempraktekkan ini aja ya Bu Retno. Iya, itu banget diajar, ya Bu. Iya, udah diajari tapi mempraktekkan. Karena gini Bu, saya sangat sedih sekali dengan apa yang saya lihat. Jadi beberapa belakangan ini saya banyak join di grup-grup
di Indonesia. Jadi saya melihat dalam arti, saya bukan menuduh ya Bu ya, saya melihat itu kan hidup itu adalah pilihan. Kita menentukan mana yang kita mau ya. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan ini, maaf kata, banyak yang bodoh, Bu. Bodohnya dalam arti begini, mereka menelan mentah-mentah video TikTok, pengajaran-pengajaran yang sesat itu, tanpa mereka mempelajarinya sendiri. Nah, dalam realita iman ini, Tuhan kasih kita kecerdasan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk menangkap isi hatinya Tuhan. Karena buat saya sekarang ini juga, saya akan menyaring apakah itu benar otoritasnya Tuhan yang berkata di dalam firman Tuhan, atau itu pendapat pribadi yang seperti Ibu katakan tadi, itu pendapat pribadi seseorang itu. Iya toh? Nah, di dalam realita iman kita ini banyak sekali saya lihat ya tercemar. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka langsung jawab. Contohnya, saya ada nonton video dari Elia Mirot itu. Dia menentang mengenai perpuluhan. Belakangan dia ada campur juga, enggak, terserah mau kasih atau enggak. Loh, saya bilang, pendeta-pendeta yang di sana yang menentang perpuluhan itu, ayo, kamu jangan kuap-kuap. Itu otoritas yang kamu dirikan sendiri. Firman Tuhan itu punya otoritasnya sendiri, tidak ada menghilangkan. Jadi dia ngomong bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Loh, itu omongan siapa? Tuhan Yesus itu hadir, Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat itu tidak dihilangkan, tapi dilengkapi. Nah, masalah perpuluhan lagi dikatakan itu zamannya karena kasih anugerah. Loh, itu kok kamu bisa ngomong kayak begitu? Karena nggak tahu, makanya nggak punya intelektual. Kita harus seperti Allah, segambar dengan Allah, karena Allah itu memiliki intelektual. Jadi kita harus belajar gali firman Tuhan itu, jangan sampai kita mengikuti pendapat orang lain. Nah, itu yang saya sangat sedih sekali di Indonesia, saudara-saudara seiman saya, ayo belajar pintar. Jangan dengerin, gali sendiri, uji sendiri. Bagaimana kita bisa menggalinya? Apabila Anda masuk di dalam pelajaran firman Tuhan. Nah, tapi cari ajaran yang sehat. Kalau ajaran yang sesat itu jangan diikutin. Nah, itu nanti realita iman kita bisa miring ya, Bu ya, Bu Retno. Itu aja sih tambahan dari saya menghimbau saudara-saudara kita, ayolah, ini makanya Jumsema Adonai ini berdiri 7 hari, setiap hari mengabarkan firman Tuhan. Bekerja sama dengan beberapa channel YouTube besar kayak Gereja YouTube, Kahalidara TV itu ya, untuk menyiarkan kebenaran ini supaya saudara-saudara seiman itu iling, kalau bahasa Jawanya iling ya Bu ya. Iling itu sadar gitu ya, supaya cermat, supaya pinter, supaya smart, bahasa Inggrisnya smart gitu. Jadi supaya kita bisa membawa diri kita belajar di dalam kebenaran firman. Itu aja sih dari saya, Aling dan Bu Retno. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya, sharingnya. Tapi saya juga mau memberi satu sharing ya, Ibu Retno. Yang dikatakan Ibu Heni itu benar, bahwa kita harus terus menggali, belajar tentang firman Tuhan. Karena dengan kita terus menggali, belajar firman Tuhan, itu kita mempunyai satu kepekaan ya Ibu, kepekaan untuk bisa menilai dan untuk bisa menangkap jika kita pada suatu saat mendapatkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan memang saya juga merasakan Ibu Retno, paradigma pemikiran saya semakin diubahkan dari hari ke hari, semakin disempurnakan
dan iman saya semakin bertumbuh, diperteguh, itu juga karena saya rajin belajar mengikuti kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan seperti ini, dan yang pastinya yang benar gitu ya Ibu, pengajarannya yang benar sesuai dengan Alkitabiah. Jadi itu yang disebut dengan Ibu ini tadi adalah intelektual kita itu ya kita dapat ya dengan cara seperti itu. Jadi luar biasa ya Ibu, untuk materi malam ini menambahkan satu lagi paradigma yang baru di dalam pemikiran saya, luar biasa, dan ini juga semoga menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan di dalam diri anak-anaknya. Baik Ibu Retno, kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita, dan Ibu bisa menyampaikan beberapa patah sebelum menutup kelas ini, dan pimpin doa bagi kami ya, Ibu Retno, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Aling, dan semua yang sudah hadir. Kita diingatkan lagi, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, tetaplah percaya, yakin, teguh, bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Dan itu sebagai bukti dari iman kita, dan lakukan itu, taati firman-Nya, maka semua yang kita lakukan akan Tuhan buat berhasil. Ya, tetap cari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan yakin semua apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah yang terindah. Gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menolong kita semua, tapi jangan berhenti ya. Terus kata tadi ikut Sema Adonai ini belajar banyak hal ya, menggali firman Tuhan karena itu luar biasa. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa tahu ya. Tadi memang betul dalam firman Tuhan juga diingatkan dalam 1 Yohanes itu ujilah terus. Karena sekarang banyak sekali ya ajaran-ajaran, dan jadi kita uji dengan Alkitab. Back to Bible, apa yang mau Tuhan sampaikan gitu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Banyak hal Tuhan yang harus kami hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan dan banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam realita kehidupan kita. Tapi malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu untuk kami boleh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami boleh memiliki keyakinan yang teguh di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami, Allah dari segala sumber kehidupan kami yang sungguh berdaulat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu berpegang teguh kepada Engkau dan memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu ini terus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan tidak hanya kami dengarkan Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih lagi Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi kitab yang terbuka, sehingga kami boleh memancarkan Engkau dan banyak orang mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Engkau berikan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, yang rindu untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, setiap pelayanan pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan hadir semuanya Tuhan, karena Engkau memberkati. Berdoa juga Tuhan untuk Sema Adonai ini yang Tuhan pakai untuk alat-Mu Tuhan, untuk terus menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, dan biarlah banyak orang yang lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau dan menerima keselamatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, menyerahkan semuanya agar Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan terus menyinari kami, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Retno untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan juga pelayanan diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk bersamaannya bersama kami. Tapi setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bersama kami Bapak Ibu, kita belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di hari Sabtu depan di pukul yang sama juga, yaitu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lainnya lagi. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.